Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, kakak ucapkan selamat datang kepada peserta belajar bersama di museum dari SD Negeri 9 Samudra. Baik, sebelum kita masuk ke dalam, kita kenalan dulu. Karena kata pepatah tidak kenal maka tidak. Perkenalkan, nama kakak Laras Mufasya. Kalian boleh panggil Kak Laras. Siapa? Laras ya. Kakak tidak sendiri, kakak bersama Kak Dayat ya. Sepertinya sedang parkir Honda. Itu namanya Kak Dayat. Jadi Kak Laras bersama Kak Dayat akan memandu teman-teman semua selama berada di Museum Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Aceh, Indonesia, dan di Asia Tenggara. Ya, kerajaan Samudra Pasai ini dipimpin oleh 24 sultan. Berapa sultan semuanya? 24 Sultan pertama itu namanya Sultan Al-Malik As-Salih. Sultan Al-Malik As-Salih merupakan raja yang pertama sekaligus pendiri dari kerajaan Islam Samudra Pasai. Makamnya itu ada di Gampong Beringin Samudra. Sultan kedua itu ada Sultan Al-Malik Az-Zahir. Sultan Al-Malik Az-Zahir ini merupakan raja yang kedua sekaligus anak dari Sultan Al-Malik As-Salih. Makamnya juga terdapat di Gampong Beringin, Samudra, Aceh Utara. Makamnya itu bersebelahan dengan makam Sultan Al-Malik As-Salih. Sultan ketiga itu seharusnya ada Sultan Ahmad. Tapi kalau kita lihat di sini ada nggak Sultan Ahmadnya? Mana? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena makam dari Sultan Ahmad itu belum ditemukan. Narashiah menjadi jantungnya kerajaan Samudra Pasai dan Samudra Pasai menjadi jantungnya Asia Tenggara. Saat ini ada 3 replika nisan. Apa itu replika? Replika itu tiruan. Jadi yang kalian lihat di depan ini bukanlah benda asli, melainkan benda tiruan. Di tengah ada replika nisan marmer dari Sadrul Akabir. Sedangkan yang di sebelah kiri Siti Rahimat. Sadrul Akabir dan Siti Rahimat ini merupakan sepasang suami istri yang berasal dari Baghdad. Di mana itu Baghdad? Di Irak, ya. Kenapa makamnya ada di Samudra Pasai? Ketika bangsa Mongol menyerang Baghdad pada masa itu, sepasang suami istri ini memilih untuk hijrah ke Samudra Pasai. Sedangkan di sebelah kanan ini ada Naina Husamuddin. Siapa? Naina Husamuddin. Naina Husamuddin ini seorang ulama besar dari Persia. Dari mana? Persia. Dari mana kita tahu dia berasal dari Persia? Dari batu nisannya ini yang bertuliskan syair-syair yang menggunakan bahasa Persia. Samudra Pasai yang terbuat dari emas, ya.
Tidak semua sultan mengeluarkan dirham, hanya beberapa sultan yang mengeluarkan dirham. Karena ada beberapa sultan yang mengeluarkan dirham, maka terciptalah beberapa ukuran. Yang paling kecil itu kita sebut sebagai dirham matamano. Dinamakan dirham matamano karena memiliki ukuran yang kecil seperti mata ayam, sehingga dinamakan dirham matamano. Di sebelah kiri kalian ini ada koleksi fragmen keramik. Apa itu fragmen keramik? Fragmen keramik itu adalah pecahan-pecahan keramik. Kenapa di sini ada keramik? Karena ketika melakukan transaksi jual beli dengan bangsa Cina, mereka menukarkan dengan keramik. Selain itu, terdapat seorang penjelajah yang berasal dari Cina yang pernah singgah di Samudra Pasai yang bernama Laksamana Cheng Ho. Ketika Laksamana Cheng Ho berada di wilayah Pasai, dia mengajari penduduk Pasai beberapa hal. Salah satunya itu adalah membuat keramik, ya. Jadi tidak heran kalau di sini kita ada koleksi keramik. Beberapa kerajaan-kerajaan yang ada di Asia Tenggara, salah satunya itu kerajaan Tiongkok. Jadi Cheng Ho pernah singgah ke Samudra Pasai. Beliau pernah memberikan hadiah kepada Samudra Pasai saat itu dan sekarang menjadi koleksi dari Museum Aceh, yaitu lonceng Cakradunya yang ada di depan Museum Aceh. Sebenarnya itu merupakan koleksi miliknya Samudra Pasai. Namun pada saat itu karena Samudra Pasai dalam keadaan genting, maka hadiah itu dipindahkan ke Aceh Darussalam, ke Banda Aceh. Nah, di sini ada beberapa koleksi tentang keramik Tiongkok. Yang pertama itu ada mangkong. Mangkong fungsinya sebagai selain tempat untuk menaruh kuah, sebagai tempat menaruh air untuk cuci tangan, itu fungsi dari mangkong. Ada juga itu buli-buli. Buli-buli itu digunakan untuk menaruh obat atau ramuan khusus. Nah, kalau kita sekarang pakai ceret, kalau dia itu berbahan keramik, orang-orang zaman dulu menggunakan nama alatnya itu cerahi. Cerahi itu tempat untuk menaruh minuman. Panjang. Nah, kan ada tadi salah satu alat yang digunakan untuk menaruh air buah. Itu kalau dari bahan keramik namanya minuman. Kalau dia itu berbahan logam atau kuningan, itu namanya mundang. Mundang itu alat yang digunakan untuk menaruh air buah. Nah, kan kalau di keramik tadi kita alat untuk menaruh minuman namanya apa? Cerahi. Kalau gambarnya dia itu logam atau swasta, itu namanya ciri. Di kita itu ada dua jenis ciri, ada ciri kuningan dan ciri swasta. Dia itu alat untuk menaruh minuman. Ini unika, bukan unika, untuk unika. Nah, salah satu koleksi rincong basmala Aceh Utara itu namanya rincong basmala atau rincong bismillah. Karena si pengrajin ini membuat hak dan ganti bismillah pada bilah rincongnya. Nah, selanjutnya itu ada rincong yang digunakan oleh kaum wanita yang digunakan untuk melindungi diri. Itu namanya rincong kelompok. Besar itu kalau bunga itu biasanya kan ditaruhnya di aliran-aliran air yang kecil. Kalau bunga itu dia dengan cara dilempar atau dirol. Nanti ikannya itu diambil dari atas sipol yang bulat ini.
resmi dibuka untuk umum. Gedung museum berada di Kampung Beringin, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Dan ada 5 soal lisan, ya. Jadi nanti untuk soal gambar, kakak akan tampilkan gambar di kertas itu. Tugas kalian adalah menulis nama koleksinya, bukan digambar, ya. Menulis nama koleksi. Waktunya itu hanya 5 detik. Berapa detik? 5 detik. Jadi papannya itu diangkat dalam hitungan ke 1. Misalkan 5, 4, 3, 2, 1 baru diangkat. Ya? Paham? Kalau tidak diangkat berarti kelompoknya didiskualifikasi dan tidak ada nilai. Yang menang akan dapat hadiah. Ya. Koleksi berikut ini. Diskusinya pelan-pelan. 5, 2, 1, diangkat semuanya. Diangkat. Baik, kelompok 1 tidak ada nilai. Kelompok 4 apa jawabannya? Angkat dulu semua. Angkat. Penerang, cerana. Ini Penerang orang yang jawab tadi. penerang. Salah. Penerang. Oke. Kelompok 1 tidak ada lagi nilai karena angkatnya telat, ya. Baik. Kelompok 3 tadi sudah salah, ya. Bukan penerang. Tinggal ada 2 jawaban. Ada penerang dan ada cerana. Jawabannya penerang atau cerana? Penerang apa cerana? Kira-kira koleksi ini fungsinya untuk apa? Untuk menghasilkan minyak. Jadi jawabannya adalah penerang. Oke, siapa yang jawab penerang? Kelompok 2 dan kelompok 4, ya. Tepuk tangan untuk kedua kelompok. Oke. Kalau kakak bilang jawabannya genegong gimana? Ada yang mau protes nggak? Jadi jawabannya bube apa genegong? Jawabannya genegong. Ada yang mau protes nggak? Berarti kalian kalau nggak ada yang mau protes, jawabannya nggak yakin dong. Ada yang mau maju ke depan?
Mau menjelaskan Kak, itu gambarnya bube. Karena kalau genegom bentuknya seperti ini. Siapa yang berani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah, kelas 5 dari sekolah SD 9 Samudra. Apa bedanya genegom dan bube? Kalau genogom bentuknya kecil, Cara pakainya gimana? dilempar. Dilempar. Kalau bube Besar. besar, cara pakainya? Enggak. Oke, nggak apa-apa. Tepuk tangan dulu untuk kawannya. Tapi jawabannya masih belum benar. Ada lagi yang ingin mencoba? Satu, ya. Belum ada yang bisa menjawab, ya. Nah, apa yang membedakan genegom dan bube? Kalau genegom itu dia pendek, cara menggunakannya di hook, ya. Ketika ada ikan, ikannya itu diambil dari atas. Sedangkan bube bentuknya itu panjang. Cara menggunakannya menahan di aliran air, ya. Sudah bisa dibedakan? Jadi yang ditampilkan Bang Dayat tadi apa? Bube. Oke, 100 poin untuk semua kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha, sekolah SD Negeri 9 Samudra. Adapun koleksi alat musik yang ada di museum Sudene Kale, Rapai, Dia grogi. Satu lagi? Gendang. Gendang. Ada semua nggak di museum itu? Ada. Jadi gantungan kunci ini milik siapa? Cut. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now, Perkenalkan, nama saya Iqbal Lidram, kelas 6, sekolah SD Negeri 9 Samudra. Semoga kakak sehat selalu dan diperpanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk doanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat berhadir di tempat yang sederhana ini. Kemudian selawat dan salam marilah kita sajikan kepakuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjuangannya kita dapat merasakan nikmat yang diberikan Allah, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Ya, berkat perjuangan Rasulullah kita dapat mengejarkan pendidikan, yang terutama pendidikan dalam mempelajari agama Islam dan ilmu pendidikan lainnya yang seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, penghormatan saya kepada kakak yang telah hadir di sini. Semoga pada hari ini menjadi pelajaran yang
bermakna bagi kita, terutama bagi guru SD 9 Samudera dan bagi anak-anak kami yang kami banggakan. Oke, terima kasih kepada kakak pada hari ini telah memberikan ilmu yang sangat berguna, terutama tentang sejarah Islam, tentang sejarah kerajaan Islam yang ada di Aceh. Semoga anak-anak kami nanti bisa memperjuangkan seperti yang telah diperjuangkan oleh sultan-sultan atau raja-raja yang terdahulu. Oke, terima kasih kakak telah memberikan kepada anak-anak kami informasi yang terbaik yang pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.